segmen pertama, ada Kak. Ada apa dengan Korea? Ya, Choirs gimana nih kalau misalnya kamu dan pacar kamu punya beda pandangan dan pilihan politik. Misalnya beda partai atau pas pilihan capres tuh beda pendapat juga gitu. Pokoknya berlawanan lah. Nah, kalau lu gimana? Misalnya lu pilih A, sementara pasangan lu pilih B. Nah, gimana tuh? Ya, nggak apa-apa, itu kan hak setiap orang. Hak setiap individu untuk memilih siapa yang ingin dia pilih. Betul ya? Iya. Kalau gue kayaknya bakal berdebat. Karena pilihan politik yang berbeda pasti membuat kita jadi beradu argumen ya, dan berakhir dengan keributan. Ya. Jadi bisa memicu konflik di rumah tangga nih. Maksudnya lu akan mengajak pasangan lo untuk... Ya enggak, jadi kayak menurut dia ini B lebih bagus gitu, menurut gue A lebih gini kayak gitu loh. Jadi kan akhirnya berdebat juga kan. Karena biasanya politik kan seperti itu ya. Misalnya menurut lo enggak sih B ini lebih pandangannya lebih bagus gitu, misalnya prinsipnya juga lebih bagus gitu, kinerjanya juga lebih bagus. Gitu. Maksudnya ini kayak lu ngebahas gitu dengan pasangan lo? Bahas politik, iya. Iya, gue juga akan ngebahas gitu. Yang penting dia ngasihnya data ya, bukan kata si ini gini, enggak. Kalau gue based on ada data yang bisa diverifikasi gitu. Misalkan kayak... Karena biasanya kalau ngomongin politik itu kalau udah beda pasti lo akan berdebat. Iya, ya betul, kan? Berdebat. Nah, ini masalahnya adalah pasangan. Iya. Tapi isi debatannya maksud gue tuh kayak misalkan yang dia kasih tahu ke pasangannya, kenapa sih A ini begini-begini, harus ada datanya. Jangan berdasarkan kata si ini. Itu kan nggak bisa diverifikasi kan. Betul, tapi kayak biasanya gitu. ya lu tahu sendiri kan kalau politik pasti nggak mau kalah, nggak ada yang mau kalah. Nah, kebetulan ada hasil survei ini yang dilakukan Institut Kesehatan dan Sosial Korea yang menunjukkan kalau politik menjadi hal yang nggak dapat ditoleransi dalam hubungan anak muda Korea. Buktinya hampir 60% atau 6 dari 10 orang Korea berpendapat kalau mereka nggak bisa menikah atau berkencan dengan orang yang punya orientasi politik berbeda. Banyak juga ya. Banyak juga. Ini menariknya, di antara jenis konflik sosial nih, 92 responden bilang kalau konflik antara konservatif dan progresif adalah yang paling parah. Selain itu, urutannya 82% adalah konflik antara pekerja tetap dan nggak tetap. Terus 79%-nya konflik antara buruh dan majikan. 78%-nya konflik antara kaya dan miskin. Dan 71%-nya konflik perusahaan besar dan kecil. Dan 33%-nya juga menjawab kalau mereka nggak bisa minum-minum atau ya main ya, nongkrong dengan teman atau kenalan yang punya pendapat politik berbeda juga. Gitu. Wow. Misalnya kayak kemarin ya, capres Indonesia gitu kan, itu juga kan dua kubu ya. Yang satu kekeh kayak gitu loh. Tapi ini tuh berpasangan, jadi kayak lu tuh bakal terus berdebat gitu loh. Oke. Jadi ini sebenarnya masalah sumber perdebatannya ya. Salah satunya adalah perbedaan politik ini. Betul, udah kayak ini ya, udah kayak beda keyakinan ya. Iya, padahal sebenarnya nggak apa-apa sih. Iya, kalau buat gue pribadi gitu, ya pilihan lo, pilihan gue gitu. Toh juga siapapun yang menjadi presidennya, siapapun yang menjadi pemimpinnya gitu, ya harusnya bisa menjalankan tugasnya dengan baik dong. Betul. Gitu. Walaupun ada perbedaan itu. Karena kalau ngomongin soal politik itu agak berat ya. Berat. Ada berbagai macam sisi yang bisa dilihat gitu, dan masalah perbedaan pandangan, perbedaan politik, nggak hanya politik ya tadi yang kita bahas. Terus udah gitu kalau misalnya ada, kan biasanya suka ada apa ya, kekurangannya gitu, dari misalnya si A gitu, dia pernah melakukan apa, tuh dibahas-bahas terus, ini kan dia pilihan lo nih kayak gini, kayak gitu. Padahal sebenarnya pasangannya juga bisa melakukan kesalahan sama yang dipilih sebenarnya, juga cuman gitu. ya itu kan bisa jadi apa ya, argumen, adu konflik jadinya, konflik jadinya di antara pasangan. Dan laporan ini juga menambahkan bahwa untuk menyelesaikan konflik, ketegangan, dan pertentangan antara anggota masyarakat perlu diciptakan forum publik di mana orang bisa ketemu dan berbicara dengan pemikiran dan posisinya yang berbeda. Ya benar juga sih. Karena kalau misalkan komunikasi yang tidak terjalin dengan baik, apalagi sampai terputus, ya konflik nggak akan selesai-selesai sih. Jadi memang harus dibicarakan. Tapi kalau gue pribadi, lagi-lagi ketika gue punya pasangan, perbedaan itu pasti ada gitu. Dan gue akan menerima perbedaan itu. Iya, tapi dari survei ini gue jadi tahu nih, ternyata anak muda Korea juga sangat menaruh perhatian terhadap politik ya. Gue pikir kayak, nggak peduli, ya lu ya gue kayak gitu. Ternyata enggak juga ya. Gue baru tahu dari survei ini. Tapi yang jadi pertanyaan gue selanjutnya adalah, apakah ketika satu pasangan ini memiliki dua perspektif yang berbeda dari sisi politik, apakah mereka akan tetap bersama?
Apa jangan-jangan alasan berarti putus? pas lagi kencan, belum ini ya, belum pacaran. Belum pacaran. Harus ditanya dulu. Harus tanya dulu. Kamu yang A apa yang B? Iya. Tapi menurut gue itu bukan masalah sih. Iya. Kalau gue pribadi ya itu nggak masalah, perbedaan pilihan politik itu nggak masalah gitu. Apalagi kalau lu udah cocok dengan orangnya, cuma gara-gara politik lu putusin dia gitu kan. Iya. Soalnya mungkin jadinya berargumen terus gitu. Jadinya kan terus aja ya berarti jangan bahas politik ya kalau di rumah tangga. Harusnya gitu. kayak gitu ya nggak sih? Iya. Harusnya kayak gitu. Kayak ini aja klub bola. Itu juga kan bisa jadi konflik nggak sih? Iya. Misalnya gue suka ini klub bola ini, pasangan suka klub bola ini, pas kalah ya kayak gitu. Iya. Jadi bahan olok-olokan ya.